Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Asatidzah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat. Di antara nikmat itu adalah nikmat untuk kita belajar, dan sungguh para ulama setiap hari mereka belajar. Adapun majelis nasihat, ya jangan sering-sering, karena nanti bosan, ya, jenuh. Tapi kalau belajar ilmu harus setiap hari. Kita lanjutkan tentang baca kitab Mulia dari Manhaj Salaf. Kita sampai di bab 3 tentang keutamaan salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Sebelum masuk di sini penulis ini Ustadzuna Yazid Jawas hafizallahu ta'ala wa rahimah menyebutkan tentang mustalah sahabat. Sahabat bisa dibaca di situ dari Mu'jamul Wasit, dari kata sahabah yusahibu. Mufradnya sahabiyun, jamaknya sahabah, artinya orang yang menemani. Sehingga dibahas juga oleh para ulama, terutama muhaddisin, siapakah sahabah itu. Dan pendapat yang paling sempurna adalah pendapatnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bahwasanya sahabat adalah siapa saja yang berjumpa dengan Nabi SAW. Ini yang pertama, siapa saja yang berjumpa. Berjumpa itu tidak harus melihat, ya, karena telah kita ketahui bersama ada beberapa sahabat yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penglihatan atau buta. Semisal Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Terus berjumpa, ya, tidak harus bermajelis. Intinya bertemu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam keadaan beriman saat itu. Ya, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mati dalam keadaan mukmin, Islam, meskipun dia pernah murtad. Meskipun dia pernah murtad. Semisal Asy'as ibnu Qais. Kemudian Tulaiha ibnu Khuwailid. Bahkan dia ngaku menjadi nabi setelah Rasulullah SAW wafat. Ini kufur yang lebih besar lagi. Tapi kemudian dia bertobat setelah diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Islamnya bagus. Bahkan beliau ikut jihad sampai di periode Khalifah Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Jadi ini pengertian sahabat, sehingga dapat kita pilih di antara para ulama, ada yang masuk di kalangan para sahabat, ada yang bukan. Untuk apa? Karena ulama sepakat Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya setiap sahabat atau semua sahabat itu adil. Adil itu dijelaskan oleh para muhaddisin, mereka bertakwa, tidak dicurigai mereka berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Ini adil. Mereka tidak jatuh dalam perbuatan kufur besar, atau apalagi kufur yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Oleh karena itu, setiap riwayat dalam ilmu hadis, apabila itu sahabat, entah itu diketahui namanya atau tidak, ulama sepakat tidak perlu dikoreksi. Tidak perlu dikoreksi. Oleh karena itu, ini menjadi konsensus atau kesepakatan kalangan muhaddisin, kullu sahabati udulun.
Semua sahabat itu adil, diterima riwayatnya. Yang jadi permasalahan di sana adalah apakah riwayat sahabat itu riwayat dari Nabi SAW ataukah dari ijtihad mereka. Ya, semisal contoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau memanjangkan anggota wudunya. Jadi kalau wudu misalnya sampai siku, beliau wudu sampai bahunya, setengah bahunya. Ya. Kaki, kalau diperintahkan sampai mata kaki, Abu Hurairah itu sampai di pertengahan betis. Ini adalah hadis ternyata dari ijtihad Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka di sini baru diperselisihkan. Tapi keadilan para sahabat sepakat. Karena di sana ada beberapa kaum muslimin, ya, semoga Allah memperjelas keadaan mereka dari kita. Ada yang mengkritik para sahabat. Bahkan kita ketahui bersama sebagian dari kalangan Rafidhah, bahkan hampir semuanya itu mengkafirkan semua sahabat kecuali Ahlul Bait dan beberapa sahabat yang bisa dihitung dari jari kita ini. Semisal sahabat Abu Dzar tidak dikafirkan, tapi sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dikafirkan oleh mereka. Ini termasuk mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kita memuliakan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, kemudian ya menjaga diri kita, dan di sini insyaallah akan dibahas oleh penulis. Asatidz rahimani wa rahimakumullah. Kenapa pembahasan sahabat itu menjadi penting? Karena agama ini tidak mungkin sampai kepada kita melainkan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan Allah memuji mereka. Dan pujian Allah bukan sekedar pujian, tapi rekomendasi. Misalnya firman Allah Ta'ala, kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu itu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan, dikeluarkan untuk manusia, yang menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Di sini Allah mengatakan kuntum, yang diajak bicara adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala. Meskipun kita sebagai umat Islam ada masuk di dalam khitab ini, tapi khitab secara ayat ini turun ya langsung kepada para sahabat. Maka sahabat adalah orang pertama atau kaum yang pertama mendapatkan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka adalah sebaik-baik umat setelah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka kebaikan generasi setelah sahabat itu tergantung apakah kebaikan mereka itu mengikuti kebaikannya para sahabat ridhiyallahu alaihim ajmain. Kemudian ayat yang lain dalam surat At-Taubah, Allah memuji was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang pertama lagi masuk Islam dari kalangan muhajirin, dan mustalah muhajirin tidak dikenal kecuali untuk sahabat yang hijrah dari kota Mekah. Wal ansar, yang menolong orang-orang muhajirin hijrah ke negeri mereka, yaitu kota Yathrib, Madinah. Kemudian Allah menyebutkan walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti hum di sini tidak lain adalah muhajirin ansar, bi ihsan, dengan kebaikan. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhai mereka, yakni muhajirin, ansar, dan orang-orang yang mengikuti muhajirin ansar. Dan Allah tidak menyebutkan golongan yang keempat. Ini tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pun ridha dengan Allah, ridha dengan janji-janjinya, ridha dengan keutamaan yang Allah berikan, bagian yang akan diberikan oleh Allah di kiamat, hari kiamat kelak. Wa'addalahum jannatin tajri tahtahal anhar. Kemudian Allah memberikan kabar berupa kebahagiaan bagi mereka. Allah sediakan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha abada,
mereka hidup kekal di dalam surga tersebut. Dzalikal fawzul azim, itulah kesuksesan yang besar. Kalau kita mau sukses, sukses di akhirat. Sukses di dunia kita sering kalah. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. La tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci maki sahabat-sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Lau anna hadakum anfaqa misla ahudin dhahaba ma adrak mudda ahadim wala nasifah. Dan seandainya salah seorang dari kalian, ini Rasulullah mengajak bicara siapa? Sahabat. Kisahnya adalah ada beberapa sahabat, semisal Khalid ibn Walid. Kita tahu Khalid ibn Walid adalah sahabat dari kota Mekah yang belakangan masuk Islam. Pernah bersengketa dengan sahabat senior, sahabat senior Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sehingga Khalid bin Walid berlebihan di dalam bersengketa dan berselisih, sehingga menyebutkan kejelekan sahabat tersebut, sahabat senior. Ketika mendengar hal tersebut, Rasulullah mengucapkan hadis ini, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki sahabatku. Padahal yang mencaci satu orang, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata jamak di sini. La tasubbu, ada waw jamak di situ. Demikian yang jiwanya Muhammad berada di tangannya, seandainya salah seorang dari kalian, wahai sahabat, berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, tidak akan menyamai infaknya sahabat senior itu satu mud mereka. Satu mud itu 2 telapak tangan dikumpulkan, kita mengambil makanan. Nah, di situ makanan yang terkumpul di kedua telapak tangan itu satu mud. Orang dewasa, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Wala nasifah, dan tidak pula menyamai separuhnya saja, ini setengah mud. Ini haknya sahabat Muhajirin dan Ansar. Rasulullah berbicara kepada mereka, apalagi kepada umat semisal kita yang tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka sangat-sangat lancang apabila kita menyebutkan keburukan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Dan hal ini juga ditunjukkan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina, sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman. Tidak ada yang beriman di saat ayat ini turun kecuali Rasulullah dan para sahabatnya. Idh yubayi'unaka tahta syajarah, tatkala orang-orang mukmin itu membaiat kamu di bawah pohon. Ini ketika Hudaybiyah. Fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Allah mengetahui apa yang ada di hati mereka. Tapi Allah ridha, berarti hatinya sahabat adalah sebaik-baik hati. Karena Allah ridha kepada mereka, dan Allah tidak menyebutkan keridhoannya kepada kita yang hidup setelah para sahabat. Ini bukti kuat bahwasanya sahabat itu telah dijamin, dijamin manhajnya, imannya. Adapun personnya, sekali lagi, adapun person persahabat orangnya tidak ada yang maksum. Sahabat ada yang pernah murtad, ada yang melakukan perzinahan, ada yang mencuri, bahkan ada yang minum khamar. Tapi itu semua kembali kepada mereka masing-masing. Tetapi keimanan mereka tidak ada yang dapat menyamainya, karena mereka juga manusia biasa. Tapi bukan berarti kita mencaci maki mereka, karena Rasulullah tadi sudah melarang la tasubbu ashabi. Kemudian Allah janjikan dengan ketenangan hidup. Orang-orang, kalau kita perhatikan sirah di zaman Abu Bakar, itu tidak ada yang menyangka orang-orang Arab yang hidup di daerah tandus,
yang panas, yang mereka pekerjaannya rata-rata adalah bertani, kalau nggak gitu dagang ketika musim panas dan musim dingin, keluar dari Jaziratul Arab untuk berdagang. Ternyata dari mereka lah orang-orang yang bisa menguasai Persia dan Romawi, sehingga membuat Romawi kocar-kacir. Tidak pernah satupun perang yang dilakukan oleh para sahabat itu menang karena banyaknya jumlah mereka. Mulai dari perang Badar dan perang selanjutnya, tidak pernah mereka menang karena banyaknya jumlah, tidak pernah menang karena majunya teknologi peperangan mereka. Justru Romawi lah teknologi yang paling terkenal saat itu, Persia dengan taktiknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ternyata memilih para sahabat radhiyallahu anhum untuk meneruskan agama Islam ini. Dan di sini juga disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat ini asbabul nuzulnya. Ini tatkala Rasulullah meminta para sahabatnya berbaiat ketika di Hudaybiyah. Dan di sini fathang qariba itu adalah janji Allah, yakni fathu Mekah. Fathu Mekah. Wallahu a'lam. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan la yadkhulun nara ahadun mimman bai'a tahta syajarah. Tidak akan masuk neraka orang yang melakukan baiat di bawah pohon. Dan sampai Rasulullah wafat, hadis ini tidak ada yang menghilangkan, menghapusnya. Maka kita bisa memahami bahwasanya rekomendasi Rasulullah saat masih hidup itu tetap berlaku tatkala Rasulullah telah wafat. Apapun yang terjadi, dan kita ketahui ada perselisihan di kalangan para sahabat, tapi itu semuanya kita kembalikan kepada mereka. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah ditanya tentang perselisihan di kalangan para sahabat, semisal perselisihannya Aisyah Ummul Mukminin dengan Ali bin Abi Thalib sampai terjadi perang Jamal, maka beliau hanya mengatakan tilka ummamun qad khalat. Itu adalah umat-umat yang telah terdahulu, laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Apa yang mereka perbuat itu tanggung jawab mereka. Apapun yang kalian perbuat, kalian sendiri yang akan bertanggung jawab untuk diri kalian sendiri. Jadi jangan ngurusi apa yang terjadi oleh kalangan sahabat, tapi hendaknya kita introspeksi diri kita. Adapun keutamaan, maka keutamaan itu tetap abadi di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW. Dan riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, la yadkhulan nara rajulun syahida badran wal hudaybiyah. Tidak akan masuk neraka siapapun yang hadir di perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah. Karena dua kejadian ini tidaklah berkumpul kecuali hanya orang-orang yang beriman saja. Tidak ada orang munafik sama sekali. Kemudian Satidza rahimani wa rahmatullah, di sini juga disebutkan tentang keutamaan para sahabat dari person-personnya. Intinya, apabila kita melihat personnya para sahabat, maka yang menonjol hanya beberapa saja. Kita bisa menyaksikan para sahabat itu ada jumlahnya ribuan, namun yang terkenal hanya beberapa person saja. Oleh karena itu, apakah para sahabat semuanya sama? Maka kita katakan semua secara umum sahabat itu memiliki keutamaan. Tentunya keutamaan itu bertingkat-tingkat. Tidak mungkin sahabat yang baru masuk Islam ketika Fathu Mekah menyamai keimanannya dengan keimanannya Abu Bakar As-Siddiq. Tetap bertingkat-tingkat karena keimanan itu yazidu wa yanqus. Oleh karena itu, apapun paling rendahnya sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka tetap memiliki keutamaan. Maka keutamaan secara person, maka kita sebutkan kepada person itu. Misalnya sahabat yang dijamin masuk surga, itu ada beberapa sahabat, lebih dari 10, bahkan ada yang menghitung 20-an. Yang 10 langsung Rasulullah SAW berikan rekomendasi, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, sampai 10.
maka kita sebutkan 10 itu ya untuk 10 itu. Kita tidak mengucapkan 10 itu untuk juga sahabat yang lainnya. Tapi secara umum kita katakan Allah telah menjanjikan ampunan bagi setiap sahabat. Apalagi yang disebutkan semisal Ashabul Badar, Hudaybiyah, kemudian 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu, kemudian sahabat-sahabat yang lain serta Ummahatul Mukminin. Ini adalah ada dalil khusus. Maka tidak pantas seorang muslim mengikuti mazhabnya Syiah Rafidhah di dalam mengkafirkan, mencaci maki para sahabat radhiyallahu ta'ala. Kemudian ada sebuah hal yang menarik dari surat Al-Hasyr. Bisa dibuka halaman 49. Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat radhiyallahu anhu yang dijamin masuk surga, pernah mengatakan manusia itu ada 3 tingkatan, yakni al-muhajirin, dan Allah menyebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-8 keutamaan muhajirin yang mereka terusir dari negeri Mekah tanpa membawa harta kecuali yang mereka sanggup bawa, dan kebanyakan hanya menggunakan pakaian itu saja sebagai harta mereka. Bahkan ada yang dipisah dari putranya, semisal Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kemudian golongan yang kedua yang disebutkan oleh Allah adalah orang-orang Ansar di dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Bahkan di ayat 9 ini Allah turunkan tatkala melihat sebuah kisah yang menarik dari Ummu Sulaim Rumaisah, ya, ibunya Anas bin Malik. Karena Rasulullah SAW pernah kedatangan tamu, dan tamu ini miskin, ya, butuh makanan, butuh diberikan jamuan. Maka Rasulullah saat itu tidak ada makanan di sisinya. Bahkan beliau mengutus seorang untuk bertanya kepada istrinya yang 9, apakah ada makanan? Mereka mengatakan tidak ada makanan. Maka Rasulullah mengatakan, siapa dari kalian yang mau menjamu tamu kita ini? Maka Abu Thalha, suami Ummu Sulaim, mengajukan diri. Maka dia pun membawa sang tamu tersebut dan membiarkan di luar rumah dan bertanya kepada Ummu Sulaim, Rumaisah radhiyallahu anha, apakah kita punya makanan? Maka Ummu Sulaim mengatakan, kita tidak punya makanan kecuali makanan untuk bayi kita. Maka Abu Thalha mengatakan, tidurkanlah, ya, anak kita. Apabila dia nangis, maka buat dia tidur. Kemudian hidangkan makanan untuk anak kita dengan mematikan lampu, ya, mematikan pencahayaan. Dulu nggak ada lampu seperti kita. Kemudian kita makan bersama tamu tersebut. Dia memakan makanannya, sedang kita hanya pura-pura makan dari bejana kita atau piring kita. Hari Abu Thalha melapor bahwasanya telah menjamu, dan ternyata Allah telah menurunkan ayat surat Al-Hasyr ayat 9. Dalam Sahih Bukhari disebutkan hadis tersebut bahwasanya Allah sangat takjub, ya, takjub termasuk sifat yang disifati dengannya Allah Subhanahu wa taala. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi sahabat Ansar itu, ya, memiliki keutamaan yang disebutkan di sini adalah mereka itu sangat cinta kepada orang-orang yang hijrah kepada mereka. Mereka sangat welcome, menerima, terbuka. Maka mereka mau berbagi. Disebutkan juga malah mereka berbagi istri. Pilih istri yang mana, kalau kamu sudah pilih, saya akan ceraikan untuk kamu. Bayang nggak? Bahkan ada yang ditawarkan tanah, pasar, dan seterusnya, berbagi harta. Dan kita tidak dapatkan untuk saat ini semisal hal tersebut. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas meneruskan, dan itulah orang-orang Ansar dipuji oleh Allah di ayat yang ke-9, dan ada ayat yang ke-10 tentang orang-orang bukan muhajirin dan bukan Ansar. Maka inilah kesempatan kita untuk menjadi golongan di ayat yang ke-10 ini. Walladzina ja'u min ba'dihim
dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansar, yaquluna rabbana ighfir lana, yang mereka itu berdoa kepada Rabb mereka, rabbana ighfir lana, Rabb kami ampunilah kami, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan orang-orang dari kalangan beriman yang telah mendahului kami di dalam keutamaan iman, amal. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan janganlah engkau tanamkan kebencian, kedongkolan, kedengkian kepada hati kami terhadap mereka. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Kemudian saat mengatakan dua tingkatan itu telah berlalu, tidak ada lagi Muhajirin dan Ansar, dan yang tersisa hanya tingkatan yang terakhir ini, maka Sa'ad bin Abi Waqqas berpesan, jadilah kalian yang terbaik dari tiga tingkatan tersebut. Kalau kita nggak bisa satu dua dan itu skala mustahil, maka masih ada pintu yang ketiga, yakni menjadi orang-orang yang mendoakan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Asatidzah rahimani wa rahimakumullah, dan telah berlalu keutamaan yang sangat banyak itu. Ternyata ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang membenci para sahabat. Kenapa bisa semisal itu? Yang pertama, mereka memang benci dari awal, ya. Mereka benci dari awal kaum muslimin, dari kalangan orang-orang kufar. Semisal Abdullah bin Sabah, ya, yang keluar di akhir periode Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kemudian dia membuat makar di zaman Utsman, yang mereka dihasut kaum muslim yang baru masuk Islam, sehingga mendemo Utsman sampai terjadi pembunuhan. Menjadi pembunuhan. Kemudian zaman Ali terus seperti itu. Ada orang-orang yang mengkafirkan, bahkan di zaman Ali terpecah lagi orang-orang Khawarij ini, menjadi dua kubu. Yang pertama Haruriyah, yang keluar dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan yang kedua adalah orang-orang Syiah, orang-orang yang hulu berlebihan terhadap sahabat Ali bin Abi Thalib, sehingga Ali bin Abi Thalib pun menghukum mereka setelah diajak dialog, diancam, justru mereka semakin melonjak, sehingga Ali bin Abi Thalib terpaksa harus membakar mereka, dan sebagian mereka kabur, termasuk Abdullah bin Sabah. Ini adalah kejadian sejarah bahwasanya meskipun Allah Subhanahu wa taala terang benderang, meskipun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan sahabat itu sangat banyak, ada dari umat ini yang tetap membenci para sahabat. Tetap membenci sahabat. Oleh karena itu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi apa? Tidak mencaci maki mereka, menyebutkan keutamaan para sahabat, karena itulah yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga adalah kita diam tatkala disebutkan perselisihan di kalangan mereka. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza dzukira ashabi fa'amsiku." Apabila disebutkan tentang sahabatku keburukan mereka, karena dzukira ashabi biasanya untuk penyebutan yang jelek. Fa'amsiku, kata Nabi SAW, jaga mulut kalian, jaga hati kalian. Wa idza dzukiratin nujum fa'amsiku, apabila disebutkan tentang ilmu perbintangan, diamlah kalian, jangan berkomentar. Wa idza dzukiral qadaru fa'amsiku, begitu pula apabila disebutkan tentang takdir, diam. Terlalu mendalami tentang ilmu nujum, perbintangan, kemudian tentang takdir, membuat orang justru menyimpang dari jalan yang benar. Bukankah orang-orang yang pertama keluar dari pemahaman takdir yang benar karena mereka mendalam-dalami tentang takdir? Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Yang ke kanan, Allah nggak mungkin menciptakan perbuatan buruk, sehingga apa yang terjadi oleh manusia, berzina, mencuri, kufur, syirik, itu adalah tidak diciptakan oleh Allah, tapi makhluk sendirilah menciptakannya. Maka mereka pun sesat. Ada yang mengatakan kita semuanya itu ditakdirkan oleh Allah, berbuat baik, berbuat buruk, kita ini seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Kemana angin itu berhembus, karena itulah kita akan berjalan. Kufur, iman,
ya, sunnah, bid'ah, semuanya itu adalah karena takdir Allah. Betul, tetapi mereka telah menyimpang, terlalu mendalam-dalami masalah takdir. Kemudian ancaman disebutkan di sini oleh penulis Hafizahullah Ta'ala rahimah tentang ancaman orang-orang yang mencaci maki sahabat. Ancaman bagi orang-orang yang ridho sahabat dicaci maki. Man sabba ashabi fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mencaci maki sahabatku maka berhak baginya laknat Allah. Orang sudah dilaknat, siapa yang mau merahmati? Rahmatnya manusia seluruhnya tidak akan dapat mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sanggup menahan laknatnya Allah. Begitu pula malaikat yang mereka itu makhluk yang suci dan manusia seluruhnya, yakni manusia dari kalangan orang-orang yang mukmin. Ini sangat berbahaya meskipun itu satu sahabat. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "La tasubbu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Janganlah kalian mencaci maki para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma qamu ahadihim sa'atan khairun min amali ahadikum arba'ina sanah. Sungguh berdirinya mereka sesaat bersama Nabi di medan jihad itu lebih baik daripada salah seorang dari kalian beribadah selama 40 tahun. Apa buktinya? Tidak ada seorang sahabat pun ketika beriman di zaman Nabi SAW melainkan mendapatkan ujian yang besar. Ya. Beda dengan kita. Kita beriman, tidak beriman, tidak ada paksaan di sini. Tidak ada tekanan dari masyarakat. Ya. Adapun para sahabat, lihatlah Bilal. Karena dia beriman dan sedangkan dia seorang budak, dia harus mendapatkan pedihnya sisaan dari majikan. Ya. Ini adalah hal yang wakil ya, terjadi di zaman para sahabat. Dan Imam Abu Zur'ah Razi rahimahullah mengatakan perkataan yang sangat indah di sini. Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Ini sangat keras. Apabila engkau mendapati seorang mencaci maki seorang saja dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah dia itu zindik. Zindik itu tingkatan kemunafikan yang paling tinggi, yang paling berat. Kenapa? Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indana haq. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar diutus. Wal Qur'ana haq, dan Al-Qur'an itu benar diturunkan. Wa inna ma'adda ilaina hadzal Qur'an was sunnah wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya Rasulullah yang hak, kemudian Al-Qur'an itu hak. Sedangkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak maksum. Maka disitulah kesempatan orang-orang yang benci mengkritisi para sahabat. Kenapa? Disebutkan oleh beliau, innama yuriduna ayyajrahu syuhudana liyubtilul kitab wa sunnah. Karena mereka hendak membatalkan Al-Quran dan Sunnah. Karena tidaklah Al-Quran dan Sunnah dapat kita rasakan, dapat kita baca, dapat kita pelajari melainkan dari sahabat. Mau dikatakan Al-Quran batin, maka akan terjadi pertumpahan darah. Tidak akan terima umat seluruh manusia yang mukmin apabila dikatakan Al-Qurannya batin oleh seorang yang mukmin, ya, mengaku Islam, akan berontak. Tapi kalau sahabat dicaci maki, ada yang diam, ada yang ridho, ada yang ngikut, ada yang membantah. Ya. Karena manusia, sahabat tidak maksum. Oleh karena itu orang-orang yang mencaci maki sahabat ingin membatalkan Al-Quran aslinya itu, ingin membatalkan hadis-hadis Nabi SAW, tapi tidak berani secara terang-terangan. Wal jarhu bihim aula wa hum zanadiqah. Karena celaan itu sebenarnya pantas untuk mereka, bukan untuk para sahabat. Karena meskipun apapun caci makian kita terhadap para sahabat, itu tidak akan mengubah keridhaan Allah terhadap mereka, tidak akan mencoreng tazkiyah Allah Subhanahu wa taala, rekomendasi Allah terhadap mereka. Karena sudah diabadikan oleh Allah.
Oleh karena itu sangat penting kita mempelajari hak-haknya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, terutama di dalam masalah-masalah akidah, masalah-masalah ibadah. Asatidzah rahimani wa rahimakumullah, dan pembahasan ini cukup panjang. Bisa dicek di kitab-kitab tentang hadis ya. Bagaimana para ulama hadis sangat getol ya, membela sanad ya, membela sanad. Bahkan disebutkan ada sahabat yang satu saja dicaci maki itu sudah ditolak hadisnya ya, dicurigai orang-orang jangan ini zindik, karena ulama sudah sepakat bahwasanya para sahabat itu adil. Kemudian bahkan sudah kita bahas di awal kitab ini, ada seorang perawi yang mengoreksi sahabat, maka ulama yang lain pun mengatakan tinggalkan hadis dia ya, karena dia mencaci maki sahabat. Maka kita orang yang cinta kepada Rasulullah SAW, yang Rasulullah cinta kepada para sahabat, jangan sampai kita membenci satupun dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan kebencian ini ayyuhal asatidzah rahimani wa rahimakumullah telah kami rasakan ya. Ketika kami sekolah dulu, kita didoktrin bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan haus jabatan. Dan itulah terjadi. Kemudian dikatakan Amr bin As membuat makar ya, terhadap Ali bin Abi Thalib ketika abritage bersama Abu Musa al-Asy'ari. Ya, caci maki terhadap Amr bin As. Kemudian Abu Sufyan itu tidak pernah beriman, dia itu hanya takut dan ingin mendapatkan dunia. Buktinya, tatkala Rasulullah setelah Fathu Mekah bagi-bagi harta, Abu Sufyan minta jatah unta 100 untuk putranya Muawiyah, kemudian untuk putranya yang lain. Ini menunjukkan haus jabatan. Ini adalah bahaya. Kalau sudah sahabat dicaci maki, maka hadis-hadisnya tidak bisa diterima. Kenapa? Jangan-jangan terus akan seperti itu. Oleh karena itu termasuk madhab Ahlussunnah wal Jamaah adalah kita membela para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mungkin ini dulu yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada yang masih belum paham atau masih rancu, bisa disampaikan kepada kami di luar forum. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.